Al-Mukarram, ya Bunda sekalian yang hadir pada pertemuan hari ini, dan seluruh hadirin yang dapat hadir pada pertemuan hari ini dalam rangka webinar parenting yang diadakan oleh SMA ITI Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin sekalian, ayah bunda dan ustadz ustadzah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita pada pagi yang berkah hari ini. Semoga atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat kita manfaatkan semuanya untuk selalu berada di jalan Allah, yaitu untuk beribadah dan dalam rangka untuk thalabul ilmi insyaallah. Salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya kita semua yang hadir di sini dan seluruh umat Islam yang selalu berharap untuk mendapatkan syafaat beliau kelak ketika nanti berada di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada pertemuan pada pagi yang berbahagia ini, insya Allah agenda kita adalah tentang webinar parenting yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Bendri Jaishur Rahman. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit kegiatan atau agenda yang akan kita lalui pada pagi yang berbahagia hari ini. Acara yang pertama tentunya adalah pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh tilawah. Kemudian selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah SMA ITI Taufik, dan selanjutnya adalah penyampaian materi yang nanti akan dibimbing oleh moderator dengan Ustadz Bendri Jaishur Rahman. Kemudian sesi berikutnya adalah ada sesi tanya jawab. Kemudian sesi berikutnya adalah ada informasi-informasi, dan terakhir adalah penutup. Kegiatan yang pertama, agenda yang pertama pada pagi yang berbahagia ini adalah pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan kita pada pagi yang berbahagia hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, ayah bunda dan ustadz ustadzah, kegiatan yang kedua adalah tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Supri yang akan membacakan surah Fussilat ayat 30 sampai ayat 36. Falyatafaddal lahu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ustaz? Alhamdulillah. Semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم اللهم ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi, kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi oleh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMIT At-Taufik Al-Ustadz Ma'mun SPDI, falyatafaddal lahu masykura. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustaz Bendri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang Allah sayangi, teman-teman guru, teman-teman manajemen yang mudah-mudahan selalu semuanya dalam lindungan Allah dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu. Allah izinkan kita berkumpul secara online mengikuti agenda yang kita siapkan, ya, sama dengan teman-teman ACT. Sudah pada hadir teman-teman ACT, terima kasih ya, kita sudah bersama-sama yang membangun kebersamaan dan membangun untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Ini semuanya bukan secara tiba-tiba, tapi adalah merupakan izin daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan acara yang insya Allah penuh barakah di pagi hari ini. Ini kalau melihat dari temanya luar biasa ini, bayar hutang. Nah, ini ya. Berarti kita ini masih ada banyak hutang nih Bapak Ibu sekalian ya. Bayar hutang apa? Hutang pengasuhan pada anak-anak kita. Ini kami juga atas nama
SMA Taufik ya, mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman dari ACT. Di sini ada Mas Wawan ya. Kemudian juga kami haturkan jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada Ustadz Benri sudah berkenan untuk mengisi acara di pagi hari ini ya. Dulu kita bertemu ketika saya masih di Ustadz ya. Kemudian alhamdulillah naik kelas Ustadz, tidak duduk di SD terus. Sekarang di SMA, jadi sudah SMA. Alhamdulillah ini selalu bersama dengan Ustadz Benri yang Masya Allah ya, luar biasa. Beliau adalah merupakan praktisi dan beliau juga seorang konselor, beliau juga seorang Ustadz Ma'mun. Masya Allah luar biasa, dan kita insya Allah bisa mengambil ilmu banyak dari beliau nanti ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ma'mun. Jaringan Ustadz Ma'mun kayaknya agak turun, Ustadz Tufatul. Putus beliau. Iya. Oke. Baik, tadi sudah alhamdulillah sudah disampaikan sedikit dari sambutan Ustadz Ma'mun ya. Sepertinya beliau jaringannya kurang bagus, jadi beliau tadi sepertinya keluar dari Zoom, tapi sedikit tadi yang beliau sampaikan, yang beliau dalam sambutannya semoga memberikan manfaat kepada kita, tentunya berkaitan dengan kegiatan parenting kita pada pagi yang berbahagia ini. Baik, ayah bunda sekalian, kita lanjutkan untuk agenda inti kita, yaitu webinar berkaitan dengan parenting yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Benri Jaishur Rahman, dan tentunya akan dipandu oleh moderator yaitu Mas Wawan. Kepada beliau falyatafaddal lahu masykura. Mas Wawan sudah hadir? Assalamualaikum Mas Wawan. Mas Wawan masih di mute deh, suaranya belum kedengaran. Ya, silakan Mas Wawan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad yang cerah ya kalau di Bogor, Bapak Ibu Bunda semuanya. Kita dipertemukan oleh Allah dengan segala rahmat, dengan segala kenikmatan ya, kenikmatan sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami doakan untuk semua para ustadz dan ustazah, para ayah bunda yang ada di rumah, Allah selalu berikan kekuatan ya, kesehatan juga kecukupan agar terus bisa menjalankan aktivitasnya. Masya Allah, tadi ayah bunda juga saya lihat sedang ada yang masak di dapur nih, Masya Allah. Jadi semangatnya, semangat Ahad adalah semangat terus mencari ilmu dan juga berbakti untuk keluarga ya, Masya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair, sekali lagi kami ucapkan untuk SMA Taufik ya, Bogor, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama akan mengadakan webinar parenting ya, yang alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita bersama Ustadz Benri Jaishur Rahman. Alhamdulillah
ahlan wa sahlan Ustadz, yang insya Allah pada pagi hari ini akan memberikan kita ya materi yang temanya nih Ustadz, membayar hutang pengasuhan pada anak remaja. Masya Allah nih temanya, mudah-mudahan kita terus ya mendapatkan insight-insight ya mengenai parentingan ya, khususnya yang akan nanti disampaikan oleh Ustadz Benri Jayus. Untuk itu ayah bunda, mari sama-sama kita mendengarkan ya materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Benri Jayus Rahman. Untuk Ustadz tafadhal Mustafa. Alhamdulillah, jazakallah khair ya akhina Wawan dari ACT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumul jami'an. Pertama kali yang kami ingin sapa, kami muliakan, kami cintai karena Allah, Ustazunal Kiram, Ustadz Ma'mun SPDI selaku Kepala SMIT At-Taufiq Bogor. Matan Allah bituli hayati wa nafa'an nabi ulumi wa nasihati wa kharajihi. Kita berdoa untuk beliau diberikan ya kekuatan untuk menjalankan amanah sebagai Kepala SMIT At-Taufiq Bogor. Sudah lama saya nggak ke sana ya, jadi udah lama nggak ketemu beliau. Buat para asatizah ya, para guru ya dari sekolah SMIT At-Taufiq Bogor, juga buat para pengurus dari komite sekolah serta wali santri wali siswa yang hadir di kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, dan juga tamu dan undangan yang menyimak program kita di pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan di pagi ini Allah izinkan kita bisa bersua, bersilaturahim via daring ya. Saya sudah lama ya tidak berkunjung ke SMIT At-Taufiq, tapi ini di masa pandemi ini Allah berikan nikmat yang membuat kita bisa terkoneksi dari wilayah manapun, terlebih dengan hadirnya teknologi digital yang sekarang terasa begitu dekat dengan keseharian kita. Dan inilah bukti dari firman Allah yang kita kenal, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya, bersama dan kesulitan ada kemudahan. Dan kita rasakan hari ini memang situasinya sulit ya, apalagi konon kita mengalami fase gelombang ketiga pandemi, yang walaupun kita pikir-pikir ya kenapa harus ada gelombang ketiga ya ini pandemi atau pendaftaran sekolah ya, tapi kita berhusnuzon bahwa situasi ini akan segera reda dan segera kembali normal seperti sedia kalanya. Dan di masa ini kita bersyukur Allah berikan nikmat ini, dan dengan hadirnya teknologi yang membuat kita bisa belajar meski dari rumah. Dan inilah yang harus kita tetap syukuri, kesulitan-kesulitan tapi tetap kita dapatkan yang namanya kemudahan lewat apa yang Allah berikan di kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan di pagi ini kita mencoba untuk berbahas sesuatu yang terkait dengan apa yang dikenal sebut utang pengasuhan. Mungkin sebagian bertanya-tanya ya, mengapa ya kita harus membahas ini? Karena sebenarnya apa benar ada utang pengasuhan? Kalau kita berbicara tentang apa itu utang pengasuhan, berarti terkait adanya hak seseorang yang tidak diberikan, dan itu adalah bagian dari bagaimana kewajiban bagi pihak yang lain. Dalam hal inilah ternyata kita memandang bahwa bukan hanya orang tua yang memiliki hak atas anaknya, ya, tapi juga anak pun punya hak atas orang tua. Dan itu disebutkan misalnya oleh Syekh Abdullah Nasirullah dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islamnya,
Bahkan beliau menukil sebuah kisah yang mungkin menjadi bahan renungan yang di mana isnadnya sahih, disebutkan bahwa ja'a rajulun ila amiril mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, datanglah seorang laki-laki, seorang ayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yashku ilahi uquqa ibnahu, ya, dia datang mengadukan, berkeluh kesah atas kebandelan anaknya, ya, jadi anaknya durhaka kepada sang ayahnya. Wan nabahu ala uquqahu li abihi, dan Umar pun akhirnya menghardiknya atas kebandelan anaknya yang durhaka kepada ayahnya. Faqala al-ibnu, ya, dan anak itu pun berkata, diceritakan dalam kitab ini, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, adakah hak anak kepada ayahnya? Jadi bertanyalah sang anak kepada sang pemimpin yang dikenal memang adil ini, adakah sih hak anak sama bapaknya? Maka dijawab qal bala, tentu saja ada, ya, ada. Maka bertanya lagi sang anak, fama hiya ya Amirul Mukminin, apa saja hak anak tersebut wahai Amirul Mukminin? Maka dijawab adyantan kia ummahu, ya, engkau berhak mendapatkan ibu yang baik, wa an yuhsina ismahu, kamu berhak mendapatkan nama yang baik, wa an yu'allimahul kitab, yakni Al-Qur'an, engkau berhak mendapatkan pengajaran dari Alkitab, yakni Al-Qur'an. Jadi Umar menyebutkan 3 yang sejatinya baru dari hak-hak anak yang dijelaskan oleh para ulama. Maka anaknya berkata, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik, ya, sesungguhnya tidak satu pun dari yang kau sebutkan ditunaikan oleh ayahku. Jadi apa yang disebutkan Umar dengan 3 tadi diceritakan tidak ditunaikan oleh ayahnya. Amma ummi fa innaha zanjatun kanat la majusi. Ibu saya itu seorang negro dan beragama majusi. Ya, jadi dia bukan protes negronya, tapi dia protes tentang kemajusiannya. Makanya ada lam taukid sini, penekanan la majusi. Ya, dia protes, kok ibu saya tuh majusi, bagaimana saya bisa kenal Allah tapi ibu sehari-hari, ya, mengenalkan api gitu, menyembah api gitu, ya. Waqad samani ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan, ya, aihun fasa, ya, artinya kumbang atau kecoa, ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi nama si anak ini disebut ju'lan yang maknanya adalah kecoa atau kumbang. Dan walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Ya, jadi jangankan memahami, mentadaburi ayatnya, isinya, satu huruf pun saja dari alif sampai ya tidak dikenalkan oleh ayah, karena ayah yang mungkin super sibuknya bahkan tidak memfasilitasi anaknya untuk belajar ke sekolah. Jadi bodoh amat gitu. Makanya tumbuhlah anaknya menjadi anak-anak yang durhaka tersebut. Faltafata Amirul Mukminin la rajul, maka Umar pun menoleh marah kepada si ayah yang tadinya Umar bersimpati sama si ayah. Jadi awalnya Umar bersimpati nih, tapi ketika Umar mendapatkan fakta sang anak tidak mendapatkan haknya, maka Umar pun berkata, waqal ajita tashku uquqa ibnak, ya, engkau datang untuk mengadukan kebandelan anakmu, gitu. Jadi Umar keras, tegas. Jadi engkau datang untuk curhat kepadaku tentang anakmu, ya. Laqad aqaqtahu qabla an ya'iqaq, engkau sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa sa'ta ilahi qabla an yusi'a ilaik, dan engkau sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Nah, ini riwayatnya sahih, sanadnya merujuk kepada Imam Abu Daud, ya. Jadi apa yang diurai oleh Syekh Abdullah Silwan dari sebuah athar dari Umar bin Khattab inilah yang menjadi bahan renungan buat kita memahami materi hari ini, ya. Ternyata di balik adanya kebandelan anak-anak kita yang kita lihat di saat mereka beranjak remaja, justru di situ kita sedang ditampar dalam hati kita ada sebuah hutang yang mungkin saja tidak kita berikan kepada anak kita. Inilah salah satu yang menyebabkan kenapa pagi ini kita membahas jangan-jangan anak kita yang tumbuh saat ini remaja
mereka sejatinya melakukan sesuatu yang melanggar syariat, itu adalah bagian dari cara dia memberitahu betapa orang tuanya telah berutang pengasuhan kepadanya. Dan inilah kenapa kita perlu memahami hal ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita membahas tentang hutang, kita perlu juga mendefinisikan kembali apa remaja yang sejatinya dalam khazanah Islam. Agar kita tidak melihat dari sudut pandang yang justru bertentangan dengan syariat. Ya, sebab ada sebuah kritikan yang sekarang sudah muncul atas berkembangnya pemahaman tentang definisi remaja yang dikembangkan di ilmu psikologi yang terutama bersumber dari barat. Yaitu adalah definisi remaja yang dikembangkan oleh Dr. Stanley Hall yang menulis jurnal internasionalnya, jurnal ilmiahnya tahun 1912. Ya, kritikan ini ditulis oleh seorang ulama ahli pendidikan asal Kuwait, ya, Dr. Khalid Ahmad Ash-Shantut. Ya, beliau penulis kitab Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Du'at. Ya, pendidikan pemuda Muslim bagi remaja Muslim bagi para orang tua dan juga para dai. Ya, di antara kritikan beliau adalah bagaimana definisi remaja yang berkembang saat ini merujuk kepada definisi yang dikembangkan oleh Stanley Hall. Apa maksudnya? Jadi Stanley Hall ini pernah membuat sebuah jurnal yang kesulitan awal mulanya mendefinisikan anak-anak di umur belasan tahun dengan definisi yang sudah baku. Mau disebut adult atau dewasa, tapi perilakunya kayak bocah gitu. Jadi bingung, ini disebut dewasa tapi kok kayaknya anak-anak banget. Mau disebut anak-anak tapi badannya udah gede. Makanya Stanley Hall membuat sebuah definisi sendiri yang sekarang dikembangkan atas usia mereka yang masih teen, belasan, maka mereka dikenal dengan nama teenager. Jadi teenager itu sendiri istilah yang baru muncul tahun 1912 yang ditulis dalam jurnal internasionalnya, dan teenager itu sendiri akhirnya memakai definisi dari Stanley Hall, di mana Stanley Hall melihat bahwa anak-anak yang dia survei, khususnya anak-anak di belahan bumi Eropa dan Barat, adalah anak-anak yang bermasalah secara perilaku. Mulai dari yang suka ngelawan, ngeyel, membantah, berontak, melanggar aturan. Dan atas dasar itulah Stanley Hall menganggap ini adalah sebuah kelaziman karena dari rata-rata umum dialami anak-anak. Dianggap lazim, oh berarti semua anak remaja itu hakikatnya akan mengalami fase ini. Bahkan beliau menyebut fase ini disebut fase storm, fase badai. Jadi fase storm, fase badai adalah disebut sebagai sebuah kelaziman yang dianggap akan terjadi karena ini dilakukan survei kepada anak-anak di Eropa yang jumlahnya puluhan ribu. Jadi dianggap wajar, maklum. Dan sampai jurnal ini disebarkan seluruh penjuru dunia, sampai psikolog-psikolog di Arab, kaum muslimin pun terbius dengan apa definisi yang disebarkan beliau, sampai memiliki istilah baru kepada anak remaja dalam bahasa Arab yang disebut murahik. Murahik itu dari kata murahakoh yang kita artikan remaja, sebenarnya mengambil terminologi dari Quran dalam surat Al-Jin ayat 6 dari kata rohako. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna bi rijali minal jinni fazaduhum rohako. Dan bahwasanya laki-laki dari kalangan manusia minta tolong laki-laki dari kalangan jin, dan sejatinya jin itu banyak melakukan dosa, yaitu rohako artinya pelaku dosa atau kemaksiatan. Dengan kata lain, ketika psikolog muslim di Arab menyebut definisi remaja dengan rohik, mereka melabel anak remaja dengan pelaku dosa. Seperti apa yang dilabel oleh Stanley Hall dengan teenagernya. Jadi murahik itu dianggap pelaku dosa. Apa yang bahaya kalau definisi ini muncul? Maka definisi ini kalau muncul yang terjadi adalah ketika dia dikembangkan maka akan muncul namanya pemakluman terhadap perlakuan anak. Makanya kata Dr. Khalid Ahmad Ash-Shantut, apa yang dikritisi dari jurnal yang ditulis oleh Stanley Hall? Satu, Stanley Hall menyandarkan risetnya kepada anak-anak belasan tahun yang ada di bumi barat yang sejatinya
itu justru menunjukkan bobroknya pendidikan Barat. Justru apa yang ditampilkan Stanley Hall justru adalah sebuah fakta bahwa beginilah kalau engkau mendidik dengan cara Barat yang menjauhkan anak-anak dari nilai spiritual, maka jadilah anak-anak begini. Anak-anak suka ngelawan, ngeyel, bandel, ngomong kotor, ngomong jorok, dan dianggap pemakluman. Ya, dianggap pemakluman, oh wajar ya. Dan itu juga yang kedua dikritik. Kenapa dianggap ini tidak valid penelitiannya? Karena dari surveinya Stanley Hall ini dia hanya menyadarkan kepada anak di satu area tertentu walaupun jumlahnya banyak, yaitu dari satu komunitas yang memang mungkin bermasalah, yaitu komunitas yang ada di belahan bumi di barat. Anak-anak di barat. Kata beliau kalau sekiranya digeser penelitian itu ke negeri di Syam, di Turki, atau mundur ke belakang ya misalnya ke generasi para sahabat, fakta-fakta hal itu tidak muncul. Itu yang sejatinya bagaimana yang menjadi dasar kenapa itulah yang dikritik oleh Dr. Khalid Ahmad Syantun. Maka beliau mengatakan jika orang tua saat ini memakai definisi remaja dengan terminologi barat, maka yang dikhawatirkan ada muncul pemakluman. Wajar. Namanya juga remaja ya, dia memang begitu, suka ngelawan. Ya wajar aja lah. Dia ini kan sudah dewasa. Jadi ya memang lagi cari jati diri. Jadi kok kasih itu emang ngeyel. Pemakluman inilah yang bahaya. Kenapa bahaya? Sebab satu, saat anak kita remaja secara fikih dan syar'i, secara syar'i dari sisi fikih, anak-anak kita sudah kena hisab. Karena setelah dia mengalami, kalau laki-laki disebut ya mimpi basah, ya perempuan menstruasi, ya ikhtilam dan haid, ya, atau juga mengalami ya disebut tumbuhnya bulu di kemaluan, ya. Kalau kita baca kitab fikih sunnah atau bidayatul mujtahid dijelaskan bahwa kalau sudah tumbuh bulu kemaluan berarti sudah disebut sebagai baligh, atau bahkan sebagai ulama yang menghukumi kalau sudah maksimal umur 15 tahun. Ya, walaupun dia anak-anak kita belum mengalami apa yang disebut mimpi basah dan menstruasi atau tumbuh bulu kemaluan, ya, tapi kalau 15 tahun tetap dihukumi balik, ya, karena ada fenomena anak-anak yang mengalami sebut delay puberty, ya, dan itu karena defisitnya testosteron dari kecil yang harus diberikan booster oleh dokter anak gitu ya. Dan ini pernah saya temukan ya, salah satu kawan saya yang dia baru mengalami mimpi basah atau tumbuh bulu kemaluan umur 21 tahun. Tapi secara fikih dia udah 15 sudah. Nah, anak kita kalau dia sudah mengalami 3 umur 15 tahun, dia sudah tumbuh bulu, bahkan sudah mengalami mimpi basah atau menstruasi, maka sejatinya sudah balik dan di situ sudah diangkat pena atasnya, dia sudah dihisab. Nah, apa yang terjadi? Kalau dia sudah balik, kemudian dimaklumi atas kejahatannya, maka justru disitulah hisab Allah tidak akan pernah berubah. Mohon maaf nih, misalnya anak kita yang usianya sudah balik itu dengan ngeyel dan bandelnya ngelawan ortunya, tiba-tiba dalam hal ini dia meninggal, ketika dihisab malaikat di alam kubur, man rabbuka, ya, ketika dia jawab mau tahu aja, mau tahu banget, ya, digampar. Nggak mungkin malaikat akan bilang maklum ya remaja, ya biasa mau gitu, agak ngeyel. Ketika ditanya madinuka, apa agamamu, kasih tahu nggak ya, ditempeleng. Nggak mungkin dia maklumi. Maka jangan kita mengikuti ya definisi yang akan membuat kita dalam hal ini akhirnya memaklumkan sesuatu yang sejatinya harus jadi bahan evaluasi. Terus kalau ternyata benar sudah terjadi gimana Ustadz? Kalau ternyata anak kita seperti yang kita sangkakan, seperti yang disebut oleh Stanley Hall, ngelawan, ngeyel, suka melanggar aturan, bentak orang tuanya, bahkan sholatnya malas, maka akuilah kalau kita sejatinya melakukan kesalahan yang disebut utang pengasuhan. Akuilah bahwa ternyata kita menyadari bahwa ya Allah, sejatinya usia remaja adalah usia kita menuai hasil dari pengasuhan kita. Disitulah disodorkan bahwa proses engkau mengasuhnya itu sebelum balik. Setelah balik itulah hasil dari pengasuhanmu. Maka kau lihat itu anak-anakmu di umur itu. Maka umur itulah engkau akan menilai jangan-jangan engkau berhutang atau tidak. Jadi justru umur ketika anak sudah balik itu kita akan mengetahui raport pengasuhan kita. Raport aslinya kita di situ. Misalnya anak kita itu melihat kucing kok dia malah
diusir, bahkan ada yang dengan PD-nya bikin kontennya kucingnya dicekek atau dibikin yang namanya disiksa. Kemudian dia bikin konten lucu-lucuan atas hal tersebut. Berarti ada hutang yang terkait kita nggak mengenalkan tentang empati kepada makhluk termasuk kepada hewan. Ya, atau misalnya kok kata-kata yang muncul dari dia itu adalah kata-kata yang kasar, ya. Dia kalau bentak misalnya adiknya sebagainya, keluar kata-kata menyebut anggota kebun binatang. Dan pastinya anak-anak kalau udah nyebut kebun binatang, nggak mungkin kebun binatang yang disebut hewan-hewan yang lucu, kan nggak ada yang marah, hei dasar kupu-kupu, ah kamu juga ada belalang kupu-kupu, nggak ada ya, kamu juga beruang madu, nggak ada gitu. Pasti nyebut hewan-hewannya, kalau nggak anjing, babi, monyet, ya. Kalau dulu viral ya cebong sama kampret gitu lah, masanya udah lewat. Tapi yang jelas kita sekarang berada dalam kondisi seperti itu. Anak-anak yang sejatinya melakukan itu, berarti disitulah kita baru menyadari ada proses yang loss, yang itulah disebut hutang pengasuhan. Jadi paham ya, hutang pengasuhan adalah apa yang menjadi hak anak yang sejatinya tidak tertunaikan orang tua di proses tumbuh kembangnya, khususnya di umur 0-7 tahun. Di mana biasanya ada beberapa kesalahan yang terjadi yang kita sering lakukan. Satu, yaitu adalah kita tidak memberi di musim tanam, tidak menanam di musim tanam. Apa maksudnya? Di umur-umur anak butuh stimulasi, kitanya nggak ada. Ya, kita nggak ada. Misalnya di umur-umur awal kita nggak memberikan. Nanti kita akan bahas detailnya. Alias adanya musim tanam, tapi kita malah nggak menanam, kita malah sibuk. Itu disebut utang pengasuhan. Yang kedua adalah di musim tanam kita memberi tapi sesuatu yang tidak dibutuhkan anak. Contohnya di umur-umur awal anak butuh nanti apa yang disebut tender love, tapi kita tidak memberikan apa yang disebut tender love. Itu yang disebut adalah melakukan sesuatu yang tidak bertahap atau tidak berurutan. Ya, ada prinsip yang sekarang dikembangkan oleh sebagian besar orang tua. Justru prinsip inilah yang sejatinya itu bagian dari utang pengasuhan. Apa itu? Yaitu adalah istijal, terburu-buru, ingin lebih cepat soleh, ingin lebih cepat nampak solehah. Sehingga kita akhirnya menggegas anak kita sebelum waktunya. Dan itulah yang disebut kita telah mengkhianati proses mendidik. Karena salah satu prinsip mendidik adalah mempersiapkan anak untuk masa yang panjang. Makanya mendidik itu butuh proses. Kalau buru-buru bukan mendidik tapi mendadak. Nah, ini yang sering muncul di kalangan sebagian besar orang tua. Jadi ketika orang tua dalam hal ini ya menyadari bahwa tidak hadir di musim tanam atau salah menanam di musim yang dibutuhkan, maka itulah salah satu disebut utang pengasuhan. Apa saja itu yang membuat kita mengukur apa yang menjadi kekurangan yang membuat kita menyadari apa hutang pengasuhan kita pada anak. Yang pertama adalah, ingat sekali lagi, apa yang terjadi nampak di anak remaja itu adalah sesuatu yang sejatinya bisa kita ukur. Nah, utang pengasuhan itu yang sejatinya kita bisa lihat itu bisa dari dua hal dulu. Satu, apa yang disebut ujaran atau kata-kata yang keluar dari lisannya. Apa yang disebut ujaran adalah apa yang dikeluarkan oleh anak kita, maka kita akan lihat bisa jadi kenapa sih anak saya tuh ngomongnya tuh jorok, ngomong kotor, ngomong kasar. Nah, itulah hakikat dari utang pengasuhan kita. Ya, bisa jadi gini, kita hanya melarang tapi tidak mengisi, kan gitu ya. Ada sebagian orang tua bilang gini, jangan ngomong kasar, jangan ngomong jorok, tapi isinya nggak ada. Inilah salah satu model pendidikan yang wajib kita evaluasi. Kenapa? Kalau kita melarang sesuatu, berikan yang paling menjadi haknya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kalau melarang kasih solusi. Misalnya Rasul melarang seorang anak dengan kata-kata ketika dia melempar sebuah kurma yang ada di masyarakat Madinah, yaitu salah satu pemilik orang Madinah Ansor. Rasulullah mengatakan la tarmin nakhlah wa kul ma yaskutu fi asafiliha. Jangan kau lempari kurma itu, kalau kau mau makanlah sudah jatuh di tanah. Jadi beri larang, kasih solusi. Nah, jangan ngomong kasar begitu. Kalau kamu marah, harusnya kamu bilang, aku nggak suka, aku marah, harusnya begitu. Abang, jangan lari-lari bang, cukup berjalan.
Abang jangan coret-coret tembok. Kalau mau coret itu jangan di tembok. Ini ada kertas, silakan dipakai. Jadi sebagian besar orang tua ketika mendengar ujaran anak itu sebenarnya kita sedang dipertontonkan. Oh, ini yang sejatinya ada yang loss di dalam tumbuh kembang anak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut tindakan. Tindakan adalah apa yang muncul dari anak dalam sebuah respons, dan itu bisa kita lihat sebagai utama pengasuhan. Contoh, ibunya sakit nih. Aduh, mama itu dia bilang dia masih asik main game. Aduh, mama mau pingsan nih. Ntar aja mau pingsan hubungi aku ya. Sambil gini aja. Maka kita lihat kok gini nggak ada empatinya ya. Kok nggak ada ini ya, misal adanya abang bagi minta lagi, enak aja minta beli tahu. Di situ kita bilang kok tindakan dia begitu ya. Atau misalnya ada pengemis, atau misalnya ada orang melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan tiba-tiba dia nggak minta maaf, dia cuma jalan aja, atau bahkan dia berbohong, bukan aku, padahal dia yang misalnya mecahin. Kita ngelihat, atau misalnya ketika dia lagi di jalan, misalnya dia melanggar aturan ngebut, kemudian ketika ada polisi dia bilang damai dong Pak gitu. Maka sebenarnya kita ngelihat kok anak saya begini ya, udah Pak tenang aja Pak, itu namanya utang pengasuhan. Maka kalau kita evaluasi ujaran dan tindakan ini, berarti ada fase-fase yang loss, yang fase ini bisa jadi muncul karena kita tidak memberikan apa yang menjadi hak anak. Yang pertama, hak anak harus kita pahami, anak-anak kita itu membutuhkan stimulasi di masa kecilnya ada 5. Yang 5 ini justru harus kita berikan sebagai bagian dari hak anak. Stimulasi atau stimulasi yang dibutuhkan anak apa saja? Satu, pertama stimulasi fisik, berarti berkaitan dengan nafkah fisiknya, ya, bagaimana dia sehat dan sebagainya, kita berikan makanan yang bergizi. Kemudian ada stimulasi fisikal, kemudian ada stimulasi intelektual, bagaimana kita latih dia supaya bisa berbicara, mengungkapkan pendapat. Kemudian stimulasi yang ketiga, stimulasi emosional, itu bagaimana dia memiliki kecerdasan emosional, tenang, sabar, nyaman dan sebagainya. Yang keempat, apa yang disebut stimulasi ruhiyah, ya, spiritual, stimulasi spiritual, bagaimana ayah mengenalkan tentang tauhid. Yang kelima adalah stimulasi yang berkaitan sosial, bagaimana dia berinteraksi sosial. Jadi ada yang disebut stimulasi yang kita kenal sebagai fisikal, stimulasi intelektual, stimulasi emosional, yang berikut stimulasi sosial, dan kelima stimulasi spiritual. Nah, 5 hal ini kalau kita kembangkan itu disesuaikan dengan fase-fasenya. Ya, saya mau coba untuk merangkumnya dengan singkat karena memang sesi ini ada di kelas yang kami bikin lumayan panjang, durasinya sekitar 9 jam. Tapi mudah-mudahan durasi singkat ini bisa merangkum apa yang menjadi pembahasan kita untuk mengevaluasi apa yang menjadi dasar utang di anak-anak remaja kita. Nah, yang harus kita pahami, mulailah mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan anak di 7 tahun pertama. 7 tahun pertama disebut fase tufulah soghiro atau fase hadonah, adalah fase disebut pramumayyiz. Apa disebut mumayyiz? Nah, ini pembedanya. Mumayyiz itu adalah ketika anak sudah akalnya sudah aktif, dicirikan dengan apa yang Rasulullah sabdakan, idza arafa yaminahu ala shimalihi. Jika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Jadi ketika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri, itu disebut mumayyiz. Maka fase itu disebut fase tahapan kedua. Sebelum anak memasuki fase mumayyiz disebut pramumayyiz atau fase yang disebut fase tufulah soghirah. Yaitu fase kanak-kanak yang masih kecil. Fase tufulah soghirah itu disebut usia pramumayyiz. Kapan itu? Jumhur ulama mengatakan itu dikenal umur 0 sampai 7 tahun berdasarkan keumuman hadis tentang apa yang disebut mumayyiz, yaitu saat perintah sholat. Tapi ulama yang lain, Dr. Adnan Baharis mengatakan tidak mesti 7 tahun. Transisi anak itu masuk fase mumayyiz adalah indikator ketika dia sudah dengan jelas membedakan kanan dan kiri. Dan itu bisa dialami anak di umur 6 tahun.
Bisa juga dialami anak umur 5 tahun. Tinggal kita bisa aja menanyakan mana dek kanan, mana kiri, dan itu bisa kita tes. Badannya diputer jalan, dia berjalan melangkah, belok kanan, belok kiri. Nah, kalau dia sudah ngerti, itu berarti sudah mumayyiz. Nah, apa yang menjadi ciri khas? Nah, inilah yang bisa kita pahami. Di umur 0 sampai mumayyiz, sampai umur pramumayyiz atau 0 sampai 7 katakanlah lebih mudahnya, adalah umur ketika anak membutuhkan stimulan yang pas adalah berkaitan dengan tumbuh kembang emosi. Tumbuh kembang emosinya sangat dominan dan juga spiritual sangat kuat di sini. Kenapa? Karena akalnya, spiritualnya itu boleh jadi itu tidak akalnya, intelektualnya itu belum bisa terpenuhi dengan maksimal karena dia belum fase bisa mengenal konsep konsekuensi atau hukum sebab akibat. Makanya dalam Islam untuk mengenalkan aturan itu disesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Nah, di fase di mana anak-anak sebut pramumayyiz, di fase tufla sogiroh, yang paling dibutuhkan anak adalah rasa nyaman. Terutama di fase umur yang disebut 0 sampai 2 tahun pertama saat disusui oleh ibu, yang disebut fase hamil warodoah. Di fase yang disebut fase haldonah ini, justru itulah fase yang sangat menentukan nanti bagaimana anak-anak memiliki apa yang disebut tender love. Tender love adalah cinta yang lembut yang mempengaruhi batin anak saat dewasa. Disitulah kita akan melihat ketika anak usia remaja dengan perilakunya yang cenderung liar, kasar, emosional, negative thinking, overthinking, maka akan kita evaluasi biasanya ada pengaruh di masa hamil dan menyusuinya. Apa yang disebut hamil menyusui itu adalah fase di mana anak mendapatkan ketenangan dan rasa nyaman. Yang itulah yang harus kita evaluasi. Dan ini biasanya disebabkan karena fase menyusui yang tidak sempurna. Khususnya bagi ibu yang di fase ini tidak tahu apa yang dilakukannya. Mohon maaf ya, banyak ibu-ibu yang salah memahami konsep menyusui. Dirasa menyusui itu fokusnya kepada susu. Padahal itu bukan yang dibutuhkan, yang menjadi pilihan utama atau kebutuhan anak. Fase menyusui bagi seorang anak itulah fase di mana seorang ibu melakukan 3 stimulan yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah jelaskan organ yang pertama kali aktif saat bayi baru saja lahir, yaitu pertama pendengaran, kemudian penglihatan, dan hati atau emosi. Disebut emosi karena makna dari afidah itu sebagian ulama mengatakan jamak dari kata fuad, dan fuad itu kalau kita lihat akar katanya dari kata ujung api yang bergolak. Jadi fuad itu adalah sesuatu yang bergolak. Ya, jadi fuad itu sesuatu yang bergolak, dan sebagian ulama mengartikan itu adalah emosi atau perasaan. Sehingga kalau kita pahami di umur-umur awal itu anak-anak itu sudah mulai aktif utama pendengaran, penglihatan, dan perasaannya. Apa yang kita bisa tangkap dari pesan Quran ini? 1. Seorang ibu saat menyusui jangan sampai lupa menstimulan pendengarannya agar memiliki sensitivitas dari auditorinya kepada suara ibu. Suara ibu harus menjadi suara yang disebut familiar sound, suara yang menenangkan, yang menjadi remote bagi anak. Apa yang harus dilakukan ibu? 1. Saat menyusui jangan sekadar memberi susu, tapi di situ ibu wajib ngobrol, wajib ngomong. 1, karena bayi di umur ini adalah dia setiap hari membutuhkan 5.000 kosakata baru. Sayangnya emak-emak zaman now, emak-emak millennials lagi menyusui malah megang handphone sambil update status di WA Story. Cireng ready, besok ada cilok silakan pesan, yang mau PO bukunya Ustadz Benri silakan. Jadi lebih banyak justru update status di WA. Udah belum nak, cepetan ya, sambil gini. Ini yang disebut proses yang membuat hak anak terabaikan. Di umur ini anak itu tinggalkan handphone, banyak ngomong. Apa hikmahnya kenapa anak disusui oleh ibu dan ASI itu ada di payudara ibu, tidak di payudara ayah, maaf. Salah satunya adalah karena ibu Allah lebihkan kemampuan bicaranya dibandingkan bapak supaya banyak ngomong.
supaya memberikan stimulan kata-kata. Ibu banyak ngoceh. Satu hari ibu kan bisa keluar 20.000 kata, beda dengan bapak yang cuma 7.000. Maka jangan sampai 20.000 ini sia-sia, nggak sampai ke telinga anak. Makanya di umur itu justru banyak ngomong, Masya Allah anak bunda mau nenek, iya bentar baca basmalah yuk sama-sama, bismillah, dan kemudian ibu bisa merojaah, bisa salawat nabi, bersenandung. Ini harus dilakukan. Bukan kontennya nanti yang kita isi, tapi suara ibu itu, gelombang suara itu menjadi familiar sound. Suara itulah yang kelak akan menjadi suara yang memberikan dampak remote. Maaf gini, contohnya sederhana aja. Anak misalnya nangis. Ini usianya kalau udah lewat 2 tahun. Kemudian dia pampersnya penuh. Kemudian ayahnya nenangin, tang ting tung, dia tetap nangis, tang ting tung, masuk wah gitu. Neneknya turun tangan, mboknya turun tangan karena mamanya lagi di luar mungkin dari warung. Begitu mamanya dengan nangis baru nyampe pintu, pintu rumahnya, kemudian mamanya bilang gini, "Adek," biasanya langsung tenang. Karena suara ini sudah sering dia dengar, yang sering disebutkan. Maka kegagalan pertama anak-anak kita yang di saat remajanya susah banget dinasihatin sama bundanya karena suara ibu tidak menguasai di awal-awal pengasuhan. Ibu lebih banyak anak nangis kasih handphone. Nih, Upin Ipin. Nih, murotal nih, saya sudais. Bukan berarti nggak boleh. Saya sudais bagus. Kemudian tayangan Uno Sarara bagus. Tapi di umur ini secara konsep ini bukan media yang kita kenalkan. Bukan pihak lain. Inilah umurnya kita. Umurnya ibu. Disebut inilah umurnya mama. Makanya bukan berarti dilarang. Wah, Ustadz mengharamkan anak di setel murotal. Berarti Ustadz enggak ini. Bukan. Bukan masa merotalnya. Kalau mau merotal ibunya. Kalau mau ibunya yang dengar. Kenapa? Suara ibu lebih dulu. Suara ibu lebih dulu. Jangan mengandalkan orang lain. Tapi kalau dia mau misalnya hiburan, ibunya menghibur dengan cerita. Ibunya berkisah, dulu Yona ada, sebagaimana anak bisa terhibur dengan cerita Upin Ipin, kenapa ibunya nggak melakukan ini? Itu yang disebut suara ibu yang pertama kali. Setelah pendengaran, penglihatan. Penglihatan itu pas karena bayi ternyata ketika baru lahir di bawah 6 bulan jarak pandangnya maksimal 30 cm. Di umur itulah kenapa saat menyusui lagi-lagi itulah Vesi beradu muka dengan muka karena jarak dari puting ibu dan mata bayi kepada wajah ibu itu di bawah 30 cm. Maka kalau lagi nyusui nggak boleh sambil ngelengos ke atas ibunya. Atau ibu lagi sambil nonton ya layangan putus. Ya jangan. Ya benar-benar layang putus karena ibu lagi rebutan sama yang lain. Jadi jangan sampai ibu ngeliat gitu, yang benar gini, Allah Akbar, supaya wajah ibu di-scan. Wajah ibu di-scan. Wajah ibu itulah yang disimpan dalam memorinya. Nah, kalau pendengaran sudah terlihat, pendengaran sudah terstimulan, penglihatan sudah terstimulan, maka apa yang disebut afidah atau fuad atau perasaan itulah yang akan berkumpul dari apa yang diperoleh dari pendengaran dan penglihatan. Maka mulailah hati anak merasakan tenang, gelisah, terikatlah dengan hatinya. Dan fase ini akan ibu lalui sampai 2 tahun, dan ada sebuah fase yang disebut fase bau tangan. Bau tangan adalah fase yang normal dan wajib dilalui seorang anak kepada ibunya, karena ini yang disebut para ahli sebagai fase dependent, fase tergantung. Siapa ibu-ibu yang di umur ini tidak melalui fase ini justru rugi. Kenapa rugi? Karena justru anak-anak yang di masa remajanya sulit banget dikasih tahu karena ada fase yang gagal di 2 tahun pertama, yaitu ketika anak di fase ini tidak memiliki ketergantungan sama ibunya. Makanya jangan GR kalau anak di umur ini terlalu cepat mandiri. Ya, ada anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri. Wih, kita upload di IG kita, kids zaman now. Ini anak saya gitu loh, hebat anak saya. Kalau umur 1 tahun dia sudah bikin kopi sendiri, jangan nyesek kalau misalnya umur 3 tahun dia minta ngekos di samping TK. Ya, mama kata Ustadz Ma'mun kan TK Taufik ada kos-kosan. Aku boleh ngekos enggak? Aku kan sudah mandiri. Iya, anak mama sudah mandiri, hebat. Di balik kata-kata anak mandiri sebelum waktunya, dia sedang menyampaikan satu kata, yaitu I don't need you. Aku nggak butuh kamu. Makanya suara kita nggak bakal didengar. Maka fase inilah fase ibu lebih dominan.
Fase inilah disebut fasenya ibu. Di antara tugas ibu adalah memberikan rasa nyaman dan bahagia sampai 7 tahun pertama, tentu nanti dibantu sama ayah. Ayah menjadi partner, memberikan stimulan khususnya memberikan rasa bahagia untuk ibu agar mentransfer ke anak. Di umur inilah ibu-ibu itu harus menjaga kualitas emosinya, karena inilah yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik maksudnya siapa? Tanah ini maksudnya adalah ibu, karena ibu sering didefinisikan sebagai tanah, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 233, nisa'ukum harthun lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat kau bercocok tanam. Harthun itu adalah maknanya adalah tanah ladang, sementara baladun artinya tanah yang lebih luas. Sama-sama tanah, bedanya kalau dalam definisi sebagai istri dia diibaratkan tanah ladang, tapi kalau sudah berperan sebagai ibu dia lebih luas, disebut baladun. Maka dalam hal ini yang harus kita pahami, betapa sosok ibu mengevaluasi diri, sudahkah anak mendapatkan kelekatan, kedekatan, kenyamanan sama ibunya di umur-umur awal. Apakah anak punya kedekatan emosional yang membuat dia itu dekat secara emosi. Sehingga ini yang menjadi dasar kenapa anak kita di saat remaja, dia apakah terbuka, apakah tertutup, dia ngomel atau enggak sama kita. Dia susah banget diatur atau enggak. Ini yang jadi masalah. Kalau di umur-umur awal dia enggak dekat, apalagi kalau dia mengalami apa yang disebut skin hunger. Skin hunger adalah sebagian sindrom dialami orang dewasa yang karena enggak pernah dipeluk di saat kecilnya. Enggak pernah disentuh, enggak pernah didekap. Sehingga dia menjadi pribadi yang orangnya gelisah dan mudah sekali meluapkan emosi secara frontal, abusive. Maka di antara ciri-ciri anak-anak yang mengalami skin hunger biasanya adalah apa yang disebut para netizen plus 62, yaitu juniper, ya, julid, nyinyir, baper. Ya, anak-anak yang menjadi julid, nyinyir, baper biasanya punya problem di tender love yang tidak terpenuhi di umur 0-7, dan itu disebabkan karena ibu yang tidak fokus menjalankan perannya. Maka maaf kata. Itulah mengapa Islam mengatur bahwa di fase inilah ibu jangan keluar rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Syariat Islam itu sudah mengatur secara sistematis kebutuhan anak, kebutuhan pasangan. Di antaranya ibu yang sering keluar rumah di umur-umur ini itu memberikan pengaruh anak-anak yang tidak lekat secara emosi kepada ibunya. Itu yang sering kali menjadi PR bagaimana, itulah hutang pengasuhan. Yang jadi masalah begini. Utang pengasuhan ini bisa berkembang menjadi satu penyakit baru namanya luka pengasuhan. Hutang pengasuhan itu bisa berkembang menjadi luka pengasuhan kalau utang ini terkait dengan kebutuhan emosi. Terutama ketika kebutuhan emosi tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah luka. Sebab di antara ciri orang yang terluka bukan karena sekedar kata-kata kasar, kata-kata keras, bukan. Ya, apa yang dikenal sebagai toxic parenting bukan sekedar orang tua yang membentak. Sebab luka pengasuhan pun disebutkan para ulama itu adalah pengabaian. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Tufah mengatakan, di dalam kitab Tufatul Maulud bi Ahkamil Maulud di bab ke-16 beliau mengatakan, wa kamiman ashqa waladahu wa fil zata kabadihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatahu lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya, belahan jiwanya di dunia dan akhirat karena 3 hal. 1, kata beliau, cuek, ihmal. Jadi orang tua yang cuek alias mengabaikan juga bentuk dari yang memberikan luka. Maka apa? Karena di antara yang berat bagi anak-anak tuh bukan sekadar ditegur kasar, tapi juga diabaikan, dicuekin. Kalau istilah anak muda zaman now, kacang itu gurih dikacangin perih. Nah, salah satu yang menyebabkan anak-anak mengalami luka di umur 0-7 adalah orang tua yang unaccessible. Unaccessible ada orang tua yang nggak mudah diakses. Lagi sedih nggak ada mamahnya. Oh, yang ada TV, yang ada embok. Kemudian lagi dia ngomong, mamanya sibuk dengan hobinya. Maka itu yang disebut sebagai luka. Luka pengasuhan itu karena pengabaian baik dari sisi ibu maupun ayah.
Jadi kalau sudah luka itu yang berkembang menjadi suatu sindrom baru. Ada hutang, ada luka. Kalau hutang itu berkaitan dengan menunaikan membayarnya, kalau luka harus dibasuh karena luka ini nanti berpengaruh terhadap perlakuan anak kita. Baik, itu ringkasnya. Saya memberikan dulu supaya kita memahami dulu dari sisi rentang usia. Jadi 0 sampai 7 kebutuhan anak akan tender love itu berkaitan dengan kebutuhan emosi. Barulah ketika dia memayis, kebutuhan anak terkait dengan apa yang disebut tough love, bagaimana dia memiliki life skill, khususnya menjalani kehidupan, berinteraksi sosial, bagaimana dia menjalankan ya bersikap, dan terutama kemampuan intelektual, menyikapi sesuatu. Di umur ini wajib hadirnya figur ayah. Figur ayah hadir kenapa? 1. Fase memayis diindikasikan dengan ciri anak akalnya sudah mulai aktif. Maka akal sudah aktif ini wajib distimulasi. Dan stimulator yang paling bisa mengaktifkan akal anak tidak lain adalah figur laki-laki. Kenapa demikian? Karena laki-laki adalah makhluk logik. Makanya dalam Quran surah Al-Jurat ayat 13 Allah menyebut laki-laki sebagai dzakar, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kata dzakar, kata para ulama itu berakar kata dzakara au dzikrun yang artinya berpikir. Sehingga laki-laki disebut dzakar karena identik dengan kemampuan dan logikanya atau berpikirnya. Sehingga kalau kita nyebut laki-laki identik dengan makhluk logik atau makhluk berpikir. Anak kita yang laki-laki itu akan menjadi laki-laki sejati. Perempuan pun akan menjadi perempuan yang memiliki kemampuan berpikir yang tidak sekedar baper kalau hadirnya figur ayah. Nah, ayah yang tidak hadir di umur-umur ini, ayah yang jarang berinteraksi, di situ ayah sibuk banget, maka itulah awal dari anak-anak yang tidak mendapatkan apa menjadi utangnya. Di antaranya adalah anak-anak yang tidak hadir figur ayah sangat rentan menjadi anak yang ikut-ikutan. Istilahnya adalah generasi yang Rasul sabdakan imma'ah. Dalam hadis riwayat Tirmizi Rasulullah katakan la takunu imma'ah. Apa itu imma'ah? Jangan kamu jadi generasi imma'ah kata Rasulullah. Taqulun in asanan nasu ahsanna wa in zolamu zolamna. Yaitu yang orang-orang berkata kalau orang lain baik kami ikut-ikutan baik, kalau orang lain buruk kami ikut-ikutan buruk. Jadi generasi ikut-ikutan yang tidak punya kemampuan berpikir. Jadi dia mengalami thinking shock. Kenapa? Karena dia tidak memakai akalnya untuk membedakan ini baik, ini buruk. Bahkan berita hoax aja dia percaya. Kok bisa anak kita terperangkap dan berita hoax? Apa muncul berita barang siapa yang mendapatkan SMS atau WA ini, kalau dia ingin dia sebarkan ke 10 teman yang lain, dia akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga dalam waktu 10 hari. Aku sudah mencobanya, silakan buktikan. Siapa yang tidak menyebarnya, maka dalam waktu 10 hari dia akan kena penyakit lepra dan tiba-tiba mati mendadak. Itu langsung semua WA berat gitu. Dari mana coba dalilnya? Walaupun sekarang sudah masuk bulan Muharram, sekarang sudah masuk bulan Rajab, Rasulullah bersabda barang siapa yang tidak menyebarkan WA, ya Allah, ada aja tiap tahun. Dan anak kita yang tidak punya kemampuan berpikir ini percaya aja kayak gitu. Kenapa? Karena mereka bukan anak yang dilatih dari pikirnya, mereka tidak bisa membedakan. Disitulah kehadiran ayah. Makanya jangan heran, kenapa sih anak remaja tuh waktu dulu soleh banget sama saya tuh deket banget Ustadz, tapi ketika udah remajanya dia itu ikut apa kata temannya. Sekarang temannya gini saya nasihatin bantah. Bukan karena bonding yang kurang sama ibunya, karena akalnya tidak distimulan, yang membuat akhirnya dia lebih banyak percaya apa kata orang lain dibandingkan kata orang tuanya karena ayahnya tidak hadir di umur ini. Maka singkatnya begini, karena ini pembahasan yang sebenarnya sangat detail yang kami bahas di dalam kelas. Mungkin kalau ingin bergabung ada kelas khusus tentang ini, ada di website www.fatherman.id. Ada kelas mendidik anak laki-laki, kelas mendidik anak perempuan, kelas membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Tapi kapan launchingnya silakan di situ lihat di websitenya, dan ada kelas manajemen konflik pasutri. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Kalau kita sekarang sudah merasa bahwa itulah anak saya Ustadz yang begini, maka dua itu saya evaluasi. Peran kita sebagai ibu evaluasi, dan peran sebagai ayah evaluasi. Kalau sama-sama menyadari nggak usah saling menyalahkan. Abis papa repot sih. Terus kalau sudah menyadari bahwa ada utang gimana Ustadz? 1. Yang pertama adalah minta maaf ke Allah.
Karena sejatinya ketika kita lalai menjalankan amanah sebagai orang tua, kita berkhianat terhadap amanah Allah. Kita diberikan mobil, dititipin mobil sebulan yang bagus banget, mobil Lamborghini yang nanti pemiliknya akan ngecek setiap hari mondar-mandir. Ternyata baru 2 minggu spionnya patah, joknya baret, kacanya terkelupas. Disitulah pemilik bilang, lo gimana sih? Apa yang kita lakukan? Minta maaf dulu, maafin. Begitulah hakikatnya. Kalau kita sudah menyadari ada hak anak yang tidak kita berikan, minta maaf ke Allah. Yang kedua, perbanyak amal soleh, karena minta maaf itu harus dihapus dengan amal kebaikan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak itu akan mengusir keburukan. Amal soleh itu akan mengusir kesalahan-kesalahan kita jika kita sungguh-sungguh melakukannya. Yang ketiga adalah kita pelajari apa yang disebut utang pengasuhan itu dan apa yang menjadi hak anak. Yang keempat, barulah kita minta maaf ke anak. Minta maaf itu bukan menunjukkan sekedar kita salah, bukan gengsi, tapi kita sedang menjalin upaya koneksi agar anak mau memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan kita sebagai orang tua. Barulah yang kelima, bayar segera utangnya. Apa yang disebut bayar? Bayar itu bukan dengan nasihat. Bayar itu dengan tindakan. Maaf kata ya, misalnya anak kita lihat nih, kok dia itu orangnya nggak empati banget ya. Kenapa sih dia itu nggak pernah ya, misalnya ada orang miskin kok nggak pernah, maka salah satu caranya bukan kita ceramahin, kita ajak, nak bantu papa yuk. Saat itulah kita bikin rekayasa kegiatan seperti jalan-jalan misalnya, kemudian tengah jalan kita sengaja mampir ke panti asuhan, kemudian bapaknya nyerahin uang usap. Ini bukan riya pamer, ini bagian dari nilai tarbiyah. Anak melihat, seeing, oh ternyata begini, dan itu nggak mungkin sekali. Besoknya ajak anak jalan lagi, karena mungkin ada orang soleh yang anaknya tidak belajar karena kita nggak pernah hadir dalam kehidupan dia saat butuhkan. Akhirnya seorang aktivis, orang yang suka memberi, tapi ternyata nggak pernah berinteraksi dengan anak, sampai anaknya nggak tahu cara memberi. Karena setiap ayahnya memberi tidak pernah dilibatkan anak. Ya, seperti itulah sebenarnya cara mendidik yang bukan dalam bisa kita pahami. 5 tahapan itu bisa kita lakukan. Afwan karena waktunya ya, sekali lagi saya sedikit ngebut pembahasan ini karena ini pembahasan yang durasinya sangat panjang. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Ustadz, Masya Allah luar biasa ya materinya pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak insight, banyak ilmu yang kita dapatkan mengenai hak-hak anak. Ya, ada beberapa yang saya juga catat ya tadi, para ayah bunda yang juga masih bersama kita di sini, Ustadz. Jadi dari hak-hak anak yang disunnahkan untuk diberikan kepada anak, dan juga tadi saya catat ada treatment khusus ya ketika masa-masa di mana anak membutuhkan kasih sayang dari bundanya, dari ibunya. Bahkan juga ada sesi di mana ayah juga mengambil peran di situ. Bahkan di 5 hak anak yang tadi ada stimulasi fisikal ya, stimulasi intelektual, kemudian ada emosional, ada ruhiyah, dan terakhir sosial. Itu yang saya tangkap adalah adanya peran di mana ayah dan bunda saling melengkapi untuk bisa masuk ke dalam kepribadian untuk anak sendiri. Nah, maka dari itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih semangat ya ayah bunda untuk terus menimba ilmu, bahkan di sesi ini selanjutnya adalah diberikan kesempatan kepada ayah bunda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Benri ya. Ketika ayah bunda ada pertanyaan atau ingin ada sharing khusus, silahkan ayah bunda bisa langsung tanyakan di kolom chat ya. Kita buka sesi pertanyaan pada pagi hari ini di kolom chat ayah bunda. Nanti insya Allah kita akan langsung bacakan dan juga insya Allah nanti akan dijawab dan direspon oleh Ustadz Benri langsung. Untuk ayah bunda, tafadhol, silahkan yang ingin bertanya atau yang masih ada penasaran bagaimana atau seperti apa, mangga silahkan ditunggu di halaman komen. Sebelumnya Ustadz, mungkin saya mewakili satu pertanyaan terlebih dahulu ya untuk ayah bunda.
Sebelum Ayah Bunda masuk ke kolom chat ya di Zoom ini, pertanyaannya mungkin sedikit Ustadz. Jadi tadi juga Ustadz sudah memberikan bagaimana kita ketika juga sudah melewati masa-masa sesi anak itu tumbuh berkembang. Nah, pasti juga Ayah Bunda Ustadz sedikit banyaknya juga banyak tidak ada ambil peran Ustadz dalam sesi-sesi tersebut. Apakah yang mungkin kita tahu kita terus mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi apakah peran yang mungkin bisa diambil ketika sesi-sesi pada saat anak membutuhkan peran dari orang tua itu, apa yang memang harus kita lakukan Ustadz ketika kita sudah melewati sesi-sesi tersebut Ustadz? Iya. Yang jelas kalau masa yang sudah terlewat, hutang pengasuhan itu sebagaimana kita tahu besarnya utang menunjukkan bayaran yang harus kita berikan effort yang besar. Dan bersyukurnya dalam Islam ya, utang pengasuhan itu sejatinya kadang-kadang itu harus kita pandang sebagai sebuah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita yang dianggap sebagai bagian amal soleh. Dimana kalaupun hutang itu tidak terbayar dan berhentian lunas, maka usaha kita dianggap sebagai ikhtiar yang justru akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena salah satu kaidah penting dalam pengasuhan bahwa pengasuhan itu menagih proses bukan hasil. Sebab kita tidak dituntut untuk berhasil karena itu wilayahnya Allah. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang, tapi Allah yang ngasih hidayah. Makanya kadang kita udah berusaha sungguh-sungguh, kita udah lakukan, tapi kok anak nggak sesuai harapan. Maka kita tetap meyakini usaha kita tidak sia-sia di sisi Allah, karena mengasuh anak nggak kayak MLM. MLM udah berkoar-koar, udah banyak, udah bayarin sana sini untuk datang di acara ini, ternyata nggak ada yang mau jadi downline kita, rugi banget kita, modal keluar tapi nggak dapat bonus dari perusahaan. Beda dengan mendidik anak, udah pontang-panting, ikut seminar parenting, baca buku-bukunya, menjalankan prakteknya, tuh anak masih banget susah. Bersabar, karena Nabi Nuh pun tak pernah tak dianggap gagal meskipun anaknya kafir di antara anak-anaknya. Makanya salah satu pesan salah satu ulama kepada kita, jadilah kita orang tua ulul azmi sebagaimana Nabi ulul azmi yang dia bersabar terhadap proses yang tidak sesuai harapan, demikianlah jadilah orang tua ulul azmi yang teruslah berproses meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pertanyaannya, apa yang proses kita lakukan? Fas'ahlu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Maka bayar hutang yang benar dalam prinsip pengasuhan, tanya kepada ahlinya. Di antaranya ikuti seminar kajian yang membuat kita menyadari inilah hak anak yang belum diberikan, maka saya berikan semampu saya di umur tumbuh kembang yang sesuai dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran jazakallah. Alhamdulillah di kolom komentar Ustaz juga sudah ada ayah dan bunda yang bertanya. Langsung saja saya tanyakan kepada Ustadz dari Bunda Reni ya. Assalamualaikum Ustadz, afwan izin bertanya. Jika Ananda sudah di pesantren, bagaimana cara membayar hutang yang melalui tindakan di poin kelima tadi? Syukran. Ini menyambung bersambung juga dengan pertanyaan Bunda Trisha ya yang menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya usia berapa anak mulai dimasukkan ke pesantren agar tidak merasa dipisahkan dari keluarga. Apakah kalau sudah SMP boleh? Tafadhol. Ya. Yang pertama harus kita pahami kalau anak sudah di pesantren itu kita kenali dulu apa yang menjadi utangnya dia dulu. Kalau misalnya utangnya itu terkait misalnya perilaku-perilaku yang kita anggap itu belum kita berikan, seperti misalnya secara sosial dia itu masih perilakunya adalah kaku gitu ya. Secara sosial dia itu mungkin nggak gaul, dia nggak, kalau sama tetangga dia nggak menyapa. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bekerja sama dengan pesantren untuk membuat create program yang dia butuhkan. Itu pertama.
Makanya dasar pertama milih pesantren itu harusnya pesantren adalah kepanjang tanganan dari program pengasuhan kita, harusnya begitu. Karena banyak riwayat menyebutkan ulama-ulama dulu ya, para tabin-tabin zaman dulu, kalau dalam tanda kutip menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk dididik ya, bukan dititip ya, karena mereka tetap mengawasi. Mereka menyerahkan anaknya itu dengan sebuah pesan untuk menwujudkan harapan mereka. Jadi ada yang disebut namanya visi misi yang disebutkan di awal, seperti misalnya dalam kitab Sirah wal Manaqib ya, Umar ibn Abdul Aziz, bagaimana sang ayah yang gubernur itu ketika hendak pergi ke Mesir, anaknya itu diserahkan kepada Syekh Solih bin Kaisan. Di antara yang disampaikan ke Syekh Solih, bukan seperti orang tua zaman now yang lagi nih terserah ustadz dah, yang penting anak saya baik, nggak begitu. Jadi dia bilang begini, Syekh, ajarkan anak saya 2 hal dan saya mohon itu Anda lakukan. 1, ajarkan anak saya sholat tepat waktu. Yang kedua, ajarkan anak saya berbahasa Arab yang baik. Cukup 2 itu doang. Sampai Syekh mengatakan, cukup 2 itu saja? Iya. Nggak ada yang lain? Nggak usah. 2 itu saya yakin mempengaruhi akhlak dan perilakunya. Selesai. Setelah itu dia cuma evaluasi itu doang. Jadi jangan kita ini yang terjadi adalah terserah ustadz dah gitu. Akhirnya ya udah ustadznya ya nggak mikirin anak kita doang. Ya udah dia bikin program sendiri, kebutuhan beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan dengan sesi disebut sesi imajinasi saat misalnya sesi nelpon anak. Misalnya gini. Anak terinspirasi bukan sekadar dari apa yang dilihat, tapi juga dari apa yang didengar. Misalnya begini, saat ayahnya menelpon, kalau kita tahu nih umur anak saat pesantren kan umurnya ayah. Karena di umur ini anak mendapatkan stimulan ayah harusnya, tapi karena udah buru pesantren, ayahnya nggak sempat menstimulasi, nggak sempat jalan, nggak sempat apa. Maka ayah bisa mengimajinasi dengan mengatakan gini, Masya Allah anak ayah gitu ya, nak, ayah mau cerita nih, tadi ayah di tetangga kita kan ada yang meninggal tuh. Kamu tahu nggak haji apa sebutin karena COVID. Ayah berpikir kasihan banget ya. Ayah akhirnya inilah kumpulin uang. Karena kan dia rumahnya itu sendiri itu biaya penguburan aja nggak ada. Kasian banget tuh ayah langsung jalan, ayah lakukan ini. Inilah yang disebut cara ayah mentransfer nilai kelaki-lakian atau anak mendownload apa yang menjadi kebutuhannya lewat cerita. Jadi jangan kalau nelpon anak itu mama kata, anak itu sudah bosan ayah yang nelpon itu dengan pertanyaan template yang udah bisa ketebak. Ya kalau setiap angkat telepon anak udah ketahuan jawabannya, udah makan belum, PR udah belum, hafalan kamu berapa juz, udah ketebak. Sampai anak punya jawaban khusus kalau papa yang nelpon. Misalnya Faris, tuh abinya nelpon tuh kata musrifnya. Iya, langsung dijawabnya dengan template. Udah 10 juz, waalaikumsalam, tutup. Kok udah tutup? Ya udah tahu. Abi kalau nelpon kan nanyanya nggak jauh dari itu. Udah makan belum? PR udah belum? Makanya jangan sampai kita punya pertanyaan template, tapi ada sesuatu yang baru hampir di setiap telepon itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, masalah pesantren. Pesantren itu kalau saya tiap tanya umur berapa, jangan nanya umur. 1, apakah memang pesantren itu wajib? Itu dulu. Karena orang tua itu sebelum mempesantrenkan anak bikin namanya roadmap pengasuhan. Karena jangan-jangan belum tentu pesantren itu menjadi satu-satunya jalan. Karena yang pertama harus dipahami 1. Roadmap itu adalah sebuah cara kita membuat anak memahami tujuan goalsnya apa. Sampai di umur sekian dia mau jadi apa. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih dididik, udah ada roadmap. Roadmapnya ada menaklukkan benteng Konstantin. Makanya pola didiknya itu bagian dari kendaraan yang dipakai untuk menuju tujuan. Contoh ya, fokuslah kepada tujuannya roadmap. Fokuslah kepada tujuan jangan kendaraan. Karena kendaraan itu boleh berganti, tujuan nggak boleh. Contoh ya, dari sini ke Bogor, saya ke Ataufik Bogor, ya, rumah saya Bambapus. Itu tujuan saya ke Ataufik Bogor. Ke sana bisa naik kendaraan pribadi, bisa naik angkot, bisa naik kereta, bisa naik ojek, bisa jalan kaki, bisa ngesot, kan bisa aja ya. Bisa aja. Semua punya kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan. Bisa naik motor pula. Jangan bilang gini, harus naik angkot Ustadz. Harus naik angkot, suka-suka gue mau naik bis, Ustadz harus naik angkot. Yang penting itu bilang Ustadz harus sampai kemari jam sekian, itu tujuan Ustadz. Jangan paksain saya naik angkot. Anak-anak itu jangan paksain pesantrennya, tapi diskusikan dulu. Mama tuh pengen banget anak mama itu ada yang jadi hafal Quran.
Ada yang bisa setelah itu nanti dia bisa membina TPA yang mama bikin di rumah. Kemudian dia nanti punya suami yang juga sama-sama hafal Quran. Itu jelasin dulu. Jadi anak tuh tahu pesantren itu adalah bagian dari kendaraan menuju roadmap-nya. Itu dulu pahami ya. Kendaraan dulu. Karena gini ya, maaf ini kita sedikit menyimpang. Saya ini kan konsultan beberapa pesantren. Saya itu menyadari bahwa santri itu ada 2 kategori. Pertama santri ideologis, yang kedua santri tragis. Santri ideologis itu santri yang kalau ditanya, "Nak, kamu di pesantren mau ngapain?" "Aku pengen Ustadz, aku pengen kelak menjadi ulama yang lulusan Al-Azhar Mesir sampai doktor, ahli hadis. Kemudian nanti aku akan mengembangkan pusat kajian hadis supaya hadis ini berkembang pesat Indonesia." Good. Itu namanya santri ideologis. Tapi ada yang namanya santri tragis. Katanya, "Kamu kenapa masuk pesantren?" "Nggak tahu, mama repot. Katanya nggak bisa ngurus aku, sama ayah juga keluar kota mulu. Daripada aku di rumah main handphone, ya udah aku di sini aja." Kemudian temannya ada yang nanggepin, aku juga dibuang sama mama, aku juga." Maka santri tragis ini pun berkoalisi tanpa sadar, dan itulah sumber kerusakan di pesantren, yaitu santri tragis yang berkoalisi. Jadi pertanyaan ini harus kita pahami, satu, jangan juga fokus kepada kapan anak pesantren, jangan. Tapi persiapkan yang pertama roadmap-nya dulu. Yang kedua, berikan kebutuhan anak dulu yang membuat kita tidak berhutang. Satu, berikan tender love, singkatnya itu ibu dekat. Yang kedua, tough love, yaitu ayah yang menstimulan. Kalau itu sudah diberikan, maka silakan anak pesantren. Kalau itu belum diberikan, khawatirnya justru anak merasa luka mereka, pengasuhan mereka karena dibuang, itulah yang menjadi dasar. Jadi bukan pesantren itu jangan dijadikan sarana untuk membuat para santrinya akhirnya merasa terluka dan membuat dia tidak tahu bagaimana tujuan hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Ayah Bunda mendapat tambahan insight juga kembali apa yang Ustadz sampaikan tadi. Mudah-mudahan Ustadz masih banyak pertanyaan, mudah-mudahan sampai ya di ujung waktu, karena Ustadz juga berhubung masih ada jadwal lainnya, Ayah dan Bunda, kita batasi pada pagi hari ini sampai jam 9:30. Selanjutnya Ustadz izin bertanya. Pertanyaannya adalah ada case tersendiri Ustadz. Afwan Ustadz bertanya, apakah apabila sudah terlanjur memiliki hutang pengasuhan, yaitu tidak adanya ayah sejak usia 6 tahun karena pisah, selain hal-hal baik yang tadi disampaikan, hal apa lagi yang harus dilakukan seorang ibu ketika ayah tersebut tidak ada Ustadz? Ya, ini case yang ini harus didetailkan dulu. Apakah ayah berpisah ini saat ini masih hidup? Terus bagaimana kondisi jiwa anak saat anak berpisah? Karena jangan sampai anak itu sejatinya bukan kehilangan ayahnya saja yang secara fisik, tapi kehilangan ayah secara psikis yang bisa jadi efek dari perceraian. Begini ya. Ini saya berbicara tentang hukum perceraian dari sisi nilai asuhnya dulu. Salah satu kenapa perceraian itu menjadi fatalnya merusak anak karena perceraian yang tidak beradab. Perceraian tidak beradab adalah ayah dan bunda, suami istri yang lepas sebagai status suami istri tapi lupa bahwa ada hak yang anak yang tidak boleh diabaikan. Misalnya, seorang ibu yang marah sama suaminya yang berkhianat, selingkuh, akhirnya menggugat cerai suaminya, dan setelah diputuskan cerai, dia menguasai hak anak sampai bilang, "Jangan pernah ketemu bapak kamu. Bapak kamu tuh pengkhianat. Mama disakiti." Ketika anak akhirnya menyetujui ucapan ibunya dan bilang, "Aku nggak mau ketemu ayah, ayah jahat." Maka dua hal yang dialami oleh anak. Satu, anak berpeluang melakukan dosa besar yaitu durhaka sama ayahnya. Ingat, dalam hal ini kita jangan berkontribusi menerbitkan amarah anak kepada ayahnya karena hisapnya anak berbeda. Yaitu dia akan tetap dihisap seburuk apapun ayahnya, dengan perlakuannya dia akan tetap dihisap. Dan ibu yang menolong anak membenci ayahnya justru ibu yang zalim.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibu yang membiarkan anaknya membenci ayahnya. Dalam hal ini dia sedang merusak jiwa anak karena tidak ada satupun anak yang tidak sehat ketika dia membenci ayahnya. Maka di masalah itu pelajaran kalau sudah bercerai itu adalah jangan egois. Move on lah kita, bahwa engkau bukan lagi suamiku. Engkau meninggalkanku, tapi engkau tetap ayah dari anak-anakku. Bahwa engkau tidak bisa lepas, mantan suami ada, mantan ayah tidak ada. Maka meskipun sakit dan terluka demi tumbuh kembang anak, bisa nggak kita sedikit mengalah untuk kesehatan mental anak? Ya, dalam rangka apa? Supaya anak itu tumbuh sehat. Di antaranya penuhi hak adab anak, hak perceraian di dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Allah berfirman, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kau lupakan kebaikan di antara kamu. Jadi Allah alih-alih mengatakan ya jangan sebut keburukannya, justru Allah mengingatkan jangan lupakan kebaikan. Kenapa? Sebab banyak yang setelah bercerai menutup kebaikan mantan dan nggak mau anaknya tahu kalau bapaknya ini sebenarnya sayang atau baik sama dia. Supaya apa? Supaya jangan pro ke bapaknya. Ini yang buat anak menjadi buruk. Jadi yang dikenal bapaknya adalah jahat aja terus. Maka kalau kita ingin berkorban, memang membantu memperbaiki bukan sekedar kebutuhan anak kan ayah secara fisik. Imajinasi anak tentang ayah pun diperbaiki dulu. Apa caranya? Caranya adalah bagaimana memperbaiki imajinasi itu dengan cara memperbaiki pandangan anak tentang ayah lewat imajinasi kebaikan. Mungkin bapaknya pernah meninggalkan selingkuh, tapi kan dia nggak sejahat banget. Kita menikahinya bukan menikahi setan, pasti ada kebaikannya. Ya, pasti ada kebaikannya. Maka disitulah kita bilang, ayahmu memang pergi nikah mama, tapi dia sayang sama kamu. Dulu waktu lahiran aja ayah itu sampai bela-belain datang dari tugas luar kota. Apapun kebaikannya sebutkan. Waktu kamu kecil tuh nak demam banget, ayah malam-malam langsung bawa kamu ke rumah sakit. Apapun kebaikannya sebutkan. Supaya apa? Supaya jangan anak terbayang-bayangi dengan apa yang membuat dia hilang dari si ayahnya. Ingat, sejatinya secara fisik anak tidak bisa mendapatkan ayah, tapi anak jangan sampai kehilangan ayah secara psikis. Ayah secara psikis itu harus muncul dalam imajinasinya. Makanya gini, kalaupun ada anak yang ayahnya meninggal secara fisik kan nggak mungkin, tapi kok ada anak yang kagum banget sama ayahnya karena ayahnya tetap hadir secara psikis. Saya punya kawan, dia itu lulus SMA bareng sama saya, dia langsung bilang gini, lu mau kemana Ben? Gue bilang gue mau ke Mahat, gue rencana mau ke Saudi, mau belajar syariah. Oh, oke. Kalau lu kemana? Gue mau jadi tentara kayak bapak gue. Wah, saya apa? Sampai akhirnya saya main ke rumahnya dan saya baru tahu ada foto di dinding rumah itu seorang tentara pakai di sebuah bukit di daerah timur, dia pakai pistol, megang pistol gitu. Saya tanya, masih muda nih, ini siapa? Bapak. Sekarang dinas di mana? Udah meninggal kali. Ini foto terakhirnya sebelum meninggal waktu gua umur 6 bulan. Waktu gua umur 6 bulan dalam kandungan, ya bapak meninggal gitu. Jadi lu nggak pernah ketemu bapak lo? Enggak. Kok bisa sih punya kagum gitu sampai bapaknya tentara, gue pengen jadi tentara kayak bapak. Salah satunya adalah sang ibu yang setiap dia baru ibunya itu selalu membawa foto ayahnya dan saya bercerita gini, nih papamu jagoan. Nih kamu kayak papa itu pemberani, papa itu kalau ada musuh semua habis semua papa mah rela mati untuk berjuang demi negara. Jadi itu imajinasi itu yang disebutin sampai anak itu gede pengen kayak papa walaupun gak ketemu papanya. Pertanyaannya adalah orang yang meninggal aja, bapak yang meninggal aja itu anak bisa tetap dapat hak ayahnya, apalagi yang bercerai. Permasalahannya adalah yang membuat anak terhalangi dari hak anaknya adalah lisan kita yang belum move on. Makanya perceraian itu yang membahaya itu adalah bukan putusnya hubungan, emosi yang belum selesai. Karena itulah tanpa maksud menyalahkan, kalau kita sudah selesai, bantulah merehabilitasi emosi kita, datang ke psikolog supaya nggak ngungkit-ngungkit menunjukkan emosi. Kayaknya berat banget menunjukkan bagaimana. Saya punya punya orang dekat lah yang dia bercerai dengan suaminya, punya anak satu. Sampai pengadilan memutuskan dia mendapatkan hak mengasuh anak.
ya. Tapi mantan suaminya nggak terima, dan mantan suami ingin merebut anaknya secara paksa, dan bisa terjadi keributan sampai dia lagi jalan sebuah mall, anaknya umurnya sekitar 5 tahun, dilepas di gandengan, tiba-tiba bapaknya datang diam-diam menarik dia. Dia sama bapaknya nggak marah, "Abi," gitu. Si mantan istri kaget, langsung mau dipegang, terjadilah adegan tarik-tarikan itu, tapi dia langsung mengatakan, "Jangan ditarik," kata si mantan istri, si perempuannya. "Jangan ditarik, kasihan, ini anakmu." Si bapak ini udah emosi tinggi bilang, "Nggak akan aku biarkan kamu megang anakku lagi. Ini anakku." Iya, itu anak kamu. Nggak usah ditarik, nggak usah teriak-teriak. Kamu mau bawa, ambil. Ibu ini menahan betul nadanya supaya anak itu nggak ngelihat. Nah, setelah ini ikut Abi ya. Kok ikut Abi? Nggak ketemu Umi? Nggak apa-apa. Abi kan sayang juga sama kamu. Abi ini pasti ngurus kamu dengan baik. Ya, ibu ini menahan rasa sakitnya. Sampai akhirnya si bapak dan sampai dewasa dia nggak akan aku izinkan ketemu sama kamu. Diancam. Nggak apa-apa. Aku tetap menyayanginya. Suatu saat kita ketemu lagi, ya. Langsung dia mandang uminya. Saya dulu di bawah bapaknya. Dan benar ancaman bapaknya pindah rumah, di blok, sampai semuanya. Sampai ibu ini menahan tangis setiap malam sampai setelah 6 tahun pernikahan, 6 tahun anaknya bertambah dewasa maksudnya, dia mendapatkan informasi kalau anaknya sudah SMP dan dapat informasi dari iparnya yang dulu dari mantan suaminya yang memberitahu bahwa dia sudah SMP, dan ibu ini diam-diam mendatangi si anak. Singkatnya dia diizinkan oleh guru BK-nya dan sampai pertemuan yang mengharukan. Anaknya kaget. Umi gitu ya, dan akhirnya dipeluk lah. Tapi anak ini dalam keadaan canggung dan dia keluar kata-kata, "Kenapa Umi baru sekarang datang? Kenapa Umi nggak pernah tengok aku? Umi nggak pernah sayang sama aku. Umi kok baru sekarang sih? Udah dulu kemana aja? Umi nggak pernah tengok aku." Umi ini nggak marah. Tapi ada satu hal yang diceritakan ke anaknya. "Nak, kamu pernah dengar cerita Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menangani kasus 2 orang ibu merasa memiliki satu bayi yang sama. Dan dalam hal ini tidak ada satupun yang mengalah. Dan masing-masing punya bukti. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman membuat keputusan diangkat satu bayi itu dan bilang, "Bayi ini kan saya bagi 2. Bagian kanan untuk ibu A, bagian kiri buat ibu B supaya adil." Dalam hal inilah ibu A berteriak keras, "Jangan Sulaiman, hentikan. Demi Allah, bayi ini bukan bayi saya bohong. Saya bohong, saya sejatinya hanya berpura-pura. Bayi ini milik ibu B, dialah yang lebih berhak. Saya bukan ibunya. Jangan dibelah ya," gitu. Dan Nabi Sulaiman pun mengatakan, "Justru engkaulah ibu yang sejati. Engkaulah ibu aslinya. Karena seorang ibu tidak akan membiarkan bayinya terluka meskipun tersakiti." Dan disitulah sang ibu menceritakan, "Jadi Umi tidak pernah menengok kamu karena supaya tidak ribut sama abi kamu. Karena gak baik buat kamu. Umi sudah maafkan abi kamu, tapi abi kamu sepertinya belum bisa. Ya, Umi sayang sama kamu. Umi tidak ingin engkau melihat tarik-tarikan sampai Umi saling caci maki. Gak baik. Kami sayang sama kamu. Dia bapakmu, Umi juga ibu kamu. Dan kami hanya berbeda pandangan. Umi bukan lagi istri dari beliau, tapi dia tetap bapakmu." Dan situlah anaknya menyadari. Menangis si anak ini sampai bilang, "Makasih Umi, jaga. Aku tidak pernah mendapatkan kata-kata tentang bapak yang buruk. Dan ternyata ayahku pun gak pernah membuat kata-kata buruk itu. Dia hanya puas ketika merawat aku, tapi gak pernah sekalipun bilang Umimu jahat, enggak. Masing-masing menjaga." Kenapa? Untuk anak. Semoga yang bercerai siapapun memahami bahwa move on lah. Perbaiki diri kita. Jangan libatkan anak dan pertempuran yang tidak pernah usai. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi syukran, jazakallah khair pada Ustadz Benri ya, yang alhamdulillah sudah menjawab juga pertanyaan dari ayah maupun bunda. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita dapatkan ilmu ini insya Allah makin menguatkan ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, untuk ayah maupun bunda yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, kami ucapkan afwan jidan ya. Untuk itu mudah-mudahan ayah bunda yang
ingin lebih intens ya berkomunikasi dengan Ustadz, mangga nanti bisa masuk ke laman web ya di fatherman.id yang juga sudah kita ketik dan sudah kita berikan pengumumannya di kolom chat. Untuk itu kita masuk di sesi akhir di Ustadz Benri. Kami ingin mungkin sedikit ada closing statement Ustadz dan maupun doa untuk ayah dan bunda maupun generasi penerus bangsa nanti insya Allah. Kami berharap doa juga dari Ustadz agar Allah mudahkan semua upaya dari ayah bunda untuk mendidik generasi kita. Tafadhol Ustadz. Baik. Sebagai penutup mungkin perlu kita pahami pengasuhan al-hadonah kadain. Pengasuhan itu ibarat utang piutang. Jika kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagih di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Makanya kalau anak udah gedenya nyebelin banget, sebenarnya dia sedang jadi debt collector atas hak yang tak diberikan di masa kecil. Maka karena itulah ketika kita sadar debt collector nagih, jangan tunda-tunda untuk membayarnya, karena kalau enggak semakin besar utang yang kita akan bayarkan. Mari kesempatan ya pagi menjelang siang ini kita berdoa ya. Bagi yang ingin mengikuti belajar terus, ada website kami yang bisa diakses dan belajar bersama di www.fatherman.id, termasuk buku terbaru kami mempersiapkan anak Ramadan dengan judul Agar Ayah Nggak Masuk Neraka, dan itu dicetak terbatas, jadi yang mau pesan silakan. Saya dan Ayah Irwardinardi menulis kolaborasi buku Agar Ayah Nggak Masuk Neraka, Kiat Ayah Mendampingi Anak di Bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yafina ma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi dajal al-hujikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Kami menyadari ya Rob, betapa banyak kesalahan-kesalahan kami atas anak-anak kami, betapa banyak hak-hak mereka yang belum kami tunaikan, sementara mereka semakin bertambah usia. Ya Rabbana, izinkan kami untuk mampu membayar apa yang jadi hak mereka. Mampukanlah kami untuk belajar dengan cepat dan belajar dengan tepat, untuk segera menunaikan apa yang menjadi hak mereka, yang menjadi hutang bagi kami. Kami takut Engkau menghisap dan kami menjadi orang tua yang merugi karena lalai menjalankan amanah ini ya Rob. Ya Rabbana, jika ada hak mereka yang menyebabkan mereka terluka, yang disebut luka pengasuhan, ampunilah kami ya Rabb. Maka bantulah kami untuk membasuh lukanya, agar mereka semakin dekat dan cinta kepada kami, dan menjadi wasilah agar kami bisa mendidik mereka untuk mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami membawa anak-anak kami, bapak ibu, pasangan kami masuk ke dalam surgamu. Izinkan kami di akhirat berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah SAW, dan bantulah kami ya Rabbana untuk bisa menjalani hidup ini dengan benar. Izinkan kami ya Rabb untuk berumur yang panjang dalam ketaatan kepadamu, mempersembahkan sebanyak-banyak amal, dan jika kami wafat maka wafatkan kami di dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah lisan ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan jangan biarkan Engkau cabut nyawa kami saat kami sedang berbuat dosa dan maksiat. Kami takut ya Rabbana, jangan Engkau cabut nyawa kami saat kami melakukan pelanggaran, pengkhianatan, tidak amanah. Ya Allah ya Rabbana, kami ingin mendatangimu dalam keadaan bersih, bebas dari hutang, bebas dari janji yang belum tertunaikan, bebas dari amanah yang belum kami laksanakan. Sungguh kami ingin bisa masuk ke surgamu tanpa sekalipun sedetik transit ke nerakamu. Ya Allah, berikanlah jalan bagi kami untuk menjadi orang tua yang bisa membimbing anak kami di akhir zaman ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Semoga Ustaz diberikan kesehatan selalu.
Iya. Untuk ayah dan bunda jangan live dulu karena selanjutnya kita masih ada acara setengah jam lagi, insya Allah sampai jam 10 maksimal. Selanjutnya ada info mengenai PPDB. Untuk itu saya kembalikan kepada Ustadz. Baik, syukron, terima kasih banyak Mas Nawan. Alhamdulillah luar biasa materi tadi yang disampaikan, yang dipandu oleh Mas Wawan selaku moderator. Ayah bunda sekalian dan hadirin sekalian, kami mohon maaf ada banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ini hampir ada 10, Zat. Banyak sekali, Zat. Tapi tadi kalau tetap ingin tersambung dengan beliau, tadi sudah di-share-kan ada beberapa fatherman.id yang ayah bunda dan hadirin sekalian bisa akses untuk bisa bergabung dengan kelas beliau. Dan tadi juga sepertinya beliau men-share sosial media beliau. Silakan ayah bunda nanti bisa mungkin memfollow beliau, kemudian siapa tahu bisa bertanya dengan beliau melalui sosial media tadi yang beliau sampaikan ya, dengan Instagram tadi yang sudah beliau taruh. Semoga apa yang tadi diberikan beliau, yang disampaikan oleh beliau betul-betul bermanfaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pengumuman dan pemberian informasi. Yang pertama ada informasi dari ACT Kota Bogor yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Wawan. Silakan Mas Wawan terkait informasi dari ACT. Baik, Ustaz, syukran jazakallah khair. Ya, untuk ayah bunda kami sedikit ingin memberikan informasi terkini mengenai ACT dan update mengenai program kemanusiaan yang dilakukan ACT. Alhamdulillah ACT yang juga terus membersamai masyarakat di saat pandemi ini, ketika juga kasus Omikron juga meningkat, alhamdulillah ACT terus memberikan pelayanan terbaik, ya, baik itu pelayanan kesehatan gratis, baik itu juga pelayanan medis gratis untuk masyarakat yang terkena Omikron. Ayah dan bunda juga terus bisa melihat aksi-aksi kemanusiaan ACT di website maupun di Instagram. Nah, pagi ini juga kita ingin sedikit memberikan informasi program kemanusiaan ACT di dunia Palestina, ayah bunda. Bagaimana kabar Palestina sekarang? Nah, ini juga harus kita update karena kita juga tidak boleh melupakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, saya izin melihatkan satu video ya, video terkini mengenai Palestina yang sekarang ayah bunda, seperti yang juga sudah diketahui bahwa pada saat ini di Palestina masih, ya kita tahu masih dalam keadaan winter aid gitu. Nah, izin saya share. Masya Allah, ini video terbaru ya pada bulan Januari. Belum, terlihat ya? Mas Belum, ya? Belum terlihat Mas. Diputar dulu video, mungkin nanti share screen-nya yang ke video. Ini masih screen yang di foldernya. Masih folder, Mas? Ya, masih folder ya, Ustaz. Mungkin ada sedikit kendala, tidak apa-apa. Kami sampaikan saja, ACT juga terus memberikan bantuan terbaik ya di dalam negeri, ayah bunda, dengan program-program pangan, dan ACT juga terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di dunia Islam, baik itu saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, bahkan juga sekarang kita juga sedang melihat ya kondisi saudara-saudara Muslim kita, karena ini juga sudah masuk ke ranah hak azazi manusia ya di India sana. Maka dari itu kami di ACT Bogor
hari ini alhamdulillah dengan adanya kantor kita di Gaza, ayah bunda semuanya, dengan adanya kantor kita di Gaza, kita terus memberikan bantuan pangan, baik itu makanan gratis, paket-paket pangan gratis, bahkan juga kita alhamdulillah terus memberikan program-program terkini, yang dimana kita memberikan sumur-sumur wakaf terbaik di sana, dan renovasi rumah, karena kita tahu 1 tahun yang lalu ayah dan bunda bagaimana ya serangan Israel terhadap Palestina yang juga banyak meluluh lantakan. Nah, kabarnya alhamdulillah sekarang ACT terus memberikan bantuan-bantuan terbaik ke sana, dan maka dari itu program-program kemanusiaan ACT ayah dan bunda tidak bisa terlaksana apabila kita juga tidak bersama-sama. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan kembali ya sesi sosial kita yang tadi juga ada skill ya sosial kita. Maka dari itu SMA IT atau FIK bersama ACT Bogor terus mengajak ayah dan bunda untuk terus sama-sama ikut andil dalam kegiatan kemanusiaan ACT, khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Izin ayah dan bunda, kita pada pagi hari ini juga kepada ayah bunda yang ingin memberikan infak terbaik untuk program-program COVID di Indonesia maupun program-program kemanusiaan di Palestina, silahkan di layar kita juga sudah menampilkan ya rekening infak untuk kemanusiaan. Ada di rekening BSI ya, yang ayah bunda nanti bisa sama-sama lihat di poster kegiatannya. Mudah-mudahan ayah bunda juga bisa ikut turut andil dalam kegiatan kemanusiaan yang ACT lakukan. Mudah-mudahan yang ayah bunda lakukan pada pagi hari ini insya Allah makin maksimal ya ketika kita sudah mendengarkan seminar parenting dan juga ayah bunda ikut turut aktif memberikan bantuan kemanusiaan melalui ACT Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Saya izin stop share untuk posternya, dan mudah-mudahan ayah bunda juga bisa ikut turut ambil bagian dalam kebaikan ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Wawan atas informasinya. Ayah bunda, tadi ada informasi ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wawan berkaitan dengan ACT. Kemudian tadi saya ulangi kembali, ACT juga membuka peluang kepada ayah bunda untuk yang membantu kepada masyarakat yang terdampak COVID atau terdampak pandemi. Bisa ayah bunda kirimkan melalui rekening BSI tadi yang bernomor 117-231-6385 AN Kartini, atas nama Kartini yang beliau insya Allah adalah admin dari ACT Bogor. Begitu ya Mas ya. Oke, jazakallah kepada Mas Wawan dan semua ACT. Semoga seluruh tim di ACT diberikan kesehatan dan tetap bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Syukron. Ayah bunda, berikutnya ada informasi dari SMA ITE atau FIK Bogor berkaitan dengan PPDB. Saya sudah men-share berkaitan dengan informasi tersebut. Saya mohon teman saya, Ustadz Solihin mungkin bisa membantu Ustadz untuk menjelaskan informasinya. Tafadhol Ustadz. Ustadz Solihin. Masih belum kedengaran. Halo, Ustadz Solihin ada? Oke. Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Tufatul, Pak Wawan dari ACT, ayah bunda, Ustaz-Ustaz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ayah bunda, ini kabar baik yang mungkin sudah banyak ditanyakan oleh masyarakat Kota Bogor, baik dari internal maupun eksternal, yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di gelombang kedua. Insya Allah gelombang 2 PPDB SMA IT atau FIK ini akan dibuka dalam waktu dekat ini ya. Insya Allah dalam
sekitar tanggal 16 mohon maaf 26 Februari nanti kami akan buka gelombang kedua. Karena itu dengan sangat kami memohon partisipasi bantuan ayah bunda sekalian, ustadz-ustadzah sekalian untuk bisa menyampaikan informasi ini ke masyarakat Kota Bogor seluas-luasnya. Dan nomor yang bisa dihubungi nanti terkait dengan PPDB ini ada Ustadzah Ana dan Ustadz Fatul di nomor yang tercantum di flyer ini. Juga mohon bantuannya ya Bunda untuk bisa men-share Twibbon PPDB gelombang 2. Karena insya Allah keberlanjutan pendidikan SMA IT atau FIK ini akan terus maksimal memberikan manfaat bila ada dukungan, support, dan partisipasi dari seluruh pihak. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Terima kasih Ustadz Fatul, Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Terima kasih banyak pada Ustadz Solihin, ya, ayah bunda. Tadi yang dua pengumuman yang sudah disampaikan, pertama tadi ACT, yang kedua adalah tentang PPDB dari SMA IT atau FIK. Semoga ayah bunda bisa membantu, terutama tadi dari PPDB atau FIK ataupun dari ACT, yang ayah bunda bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Amin. Ayah bunda sekalian dan hadirin sekarang, alhamdulillah kegiatan kita sudah kita laksanakan semua dari webinar, kemudian penyampaian materi, kemudian informasi-informasi, insya Allah semuanya sudah disampaikan. Menginjak acara yang terakhir ayah bunda adalah penutupan. Sebelum penutupan, untuk panitia apakah ada dokumentasi atau sudah didokumentasikan? Sudah ya? Ustazah Eva, sudah didokumentasikan? Belum? Apa Ustaz? Sudah didokumentasikan? Belum Ustaz. Belum? Dokumentasi, mau dokumentasi dulu. Dimohon untuk di on cam kan ya Ustaz? Nah, ayah bunda, untuk dokumentasi kami mohon yang tidak ada udzur, silakan bisa untuk menghidupkan kameranya sebelum kita tutup kegiatan kita. Ya, silakan Ustaz. Ya. Sebentar ya. Ini ada 3 slide ya. Untuk slide yang pertama dulu, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sebentar ya. Oke. Untuk slide yang kedua. Sebentar. Yang slide kedua kayaknya kameranya belum di on cam, nggak apa-apa kali Ustaz ya? Ya, Dokumentasi aja ya. Ya, 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Dan untuk slide yang terakhir. Oke. Sip, sudah Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah Risma dan ayah bunda sekalian. Ayah bunda, marilah kita akhiri kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini. Saya pribadi sebagai MC mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, dan tentunya saya mewakili seluruh panitia dari parenting pada pagi hari ini memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Semoga ayah bunda semuanya menjadi ayah dan bunda yang terbaik bagi anak-anaknya, dan kita semoga berusaha untuk betul-betul menjadi seorang ayah, menjadi seorang bunda yang betul-betul menjadi panutan bagi anak-anak kita. Marilah kita sama-sama tutup webinar kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan dan seluruh tim ACT Kota Bogor. Semoga Waalaikumsalam. kesehatan Mas Wawan ya. Syukran Ustaz. Ayah bunda, syukran. Ya.